sampai pemiliknya sendiri kagak tahu ini kalau asetnya nih udah acak-acakan kan gitu ini celaka jelas nih kan. Ya bangun. Kira-kira hukum siapa itu sekarang bangun dulu. DPRD Kabupaten Bekasi, saya tidak mewakili komisi secara kelembagaan. Ini perlu diluruskan ya. Semangatnya adalah bagaimana saya merespon cepat informasi-informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan mungkin satu arahannya adalah kejelasan status, kondisi, dan apapun yang ada di situ Ciberem. Saya perlu jelaskan mengapa saya juga tertarik dengan situ. Ini berawal dari ada satu kajian yang dilakukan oleh Badan Litbang Kabupaten Bekasi. Teridentifikasi itu ada 14 situ di Kabupaten Bekasi. Dari 14 situ itu ada 5 situ yang menurut hasil kajian visibility study itu bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata lokal. Artinya apa? 5 situ itu akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Bekasi, termasuk salah satunya adalah situ Ciberem. Nah, dalam konteks situ Ciberem, saya pertama merujuk dokumen-dokumen yang kita miliki di Kabupaten Bekasi. Kita punya peraturan daerah Kabupaten Bekasi nomor 12 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011 sampai 2031, di mana dalam pasal 17 poin X dirawat Ciberem seluas kurang lebih 45 hektar. Jadi tahun 2011 dalam dokumen negara Kabupaten Bekasi dan dituangkan dalam Perda luasnya 45 hektar. Di dalam dokumen kajian yang dikeluarkan tahun 2013 ini mohon maaf, ini ada di HP saya. Situ Ciberem luasnya 29 hektar 451. Dokumen sama-sama dokumen Kabupaten Bekasi, satu Perda, yang kedua kajian 45 hektar kemudian berkurang jadi 29,5. Sudah hilang berapa tuh, Bang? 14 sampai 15 hektar. Jarak berapa tahun itu Bang bisa hilang? Ya, ini saya cek dulu nih. Ini dokumennya ada di sini. Kajiannya tahun berapa? Kemudian kita lihat lagi peta yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, gambar bidang tanah garapan masyarakat dengan skala sekian, dikeluarkan tahun 2013. 26 Mei 2013, pejabat pembuat komitmen pengembangan dan konservasi sumber daya alam Kementerian PUPR, kemungkinan ini Kementerian PUPR, di mana luasnya adalah 40 hektar. Ini tahun 2013. Kurang 5 hektar. Kurang 5 hektar doang. Oke, kurang 5 hektar. Terus kita melihat lagi ke dokumen ini. Situ, tadi saya udah lihat situ. Nah, ini contoh nih. Ini peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN. Kalau logika yang saya pahami, sekitaran situ dengan sempadan sekian, biasanya sampai jalan, sampai batas-batas dengan masyarakat itu biasanya adalah milik situ, biasanya. Tetapi kemudian saya dapat dokumen inputan dari desa bahwa ini tanah, status awalnya ini adalah tanah-tanah garapan, ya. Nah, sekitar situ itu disetatuskan adalah tanah-tanah garapan. Ini pemilik garapannya ada di sini dokumennya. Mungkin kemudian tanah-tanah garapan inilah dikonversi melalui kebijakan pemerintahan lokal sebelum tahun 95. Saya melihatnya tak sebelum tahun 95 karena kemudian muncullah ada beberapa sertifikat, gitu kan? Beberapa sertifikat, informasinya hampir 7 sertifikat ya, Kang? Kasih tahu, ada 7 sertifikat. Ini ada 2 sertifikat yang lokasi tanahnya berbatasan langsung dengan situ, betul kan? Berbatasan langsung dengan situ. Pertama, sertifikat dengan nomor sekian atas nama PT Putra Alvita Pratama, berkedudukan di Jakarta. Pemilik yang perusahaan ini sepengetahuan saya dimiliki oleh Sinarmas Group, bagian dari Grand Wisata. Salah satu bidangnya luasnya 88.665, 8,8 hektar. Bidang pertama. Bidang kedua dengan nomor sekian ada di sini, luasnya 92.235, 9,2 hektar. Tadi 8,8, 18 hektar. Saya tidak menuduh bahwa ini tanah situ yang dikonversi,
Tapi ini adalah lokasi yang bersinggungan langsung dengan situ. Sementara kita lihat tadi masuk sini, pinggir situ kok ada bacaan tanah milik PT Alpita Putra Pratama. Logis nggak secara logis? Ini beliau Bekasi, aktivis, tinggal di sini juga dan tahu kondisi di sini. Tentunya saya menduga secara administratif ini ada sebuah proses yang memang terjadi perubahan. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu setelah saya dapat dokumen ini, saya sudah komunikasi dengan BBWS dan sekarang pihak BBWS 2 orang datang ke sini, informasinya sudah sampai di sekitar sini dan dia menginformasikan dari data-data yang saya sampaikan bahwa sudah terjadi perubahan. Ini Pak Leo ya. Di dalam yang ada situ seluruh Jawa Barat, situ A, B, C termasuk situ Ciberem adalah 40 hektar. Memang satu hal yang menurut saya perlu kita lakukan adalah dan perlu kita ketahui secara prinsip dasar dulu bahwa ini milik pusat. Ini tidak relevan kita nanya ke Pemda, ini nggak akan tahu juga, Pak. Gitu. Yang saya tahu ini adalah di bawah Kementerian PUPR, di bawah Dirjen Sumber Daya Air dan itu kantornya adalah di Cawang. Jadi saya menyarankan termasuk kami nanti di DPRD dan saya sudah komunikasi dengan Komisi 1 bahwa ini kita harus mengkonfirmasi kepada pemilik, kepada BWSCC yang punya kewenangan dan yang pemiliknya. Ini apakah dijual oleh BBWS gitu kan atau dijual oleh masyarakat dulu gitu pada saat proses pembebasan Grand Wisata. Baik Pak, silakan Abang kesini sebagai anggota dewan. Ya betul. Saya sedikit menjelaskan dulu. Jangan sampai aset masyarakat yang tadinya 45 hektar terkonversi rubah jadi 40, terus terinfo Pemda 29, info BWS itu sekarang 24,37 hektar, berarti sudah hampir hilang 20 hektar. Jangan sampai 20 hektar ini ternyata termasuk aset yang sekarang diributkan oleh anak-anaknya Sinarmas yang menjadi sengketa warisan. Gitu kan? Enak benar. Gitu kan? Enak benar satu orang nuntut 600 triliun ternyata milik masyarakat Kabupaten Bekasi atau milik negara kan gitu. Saya pikir harus ada langkah dari warga-warga Lambang Sari, Lambang Jaya, bikin tim tersendiri. Kita cari informasi secara aktual, gitu Pak. Salah satunya kemana? Ya ke BBWS. Mungkin nanti ke Dirjen Sumber Daya Air, kemudian nanti turun ke naik lagi ke Menteri PUPR. Apabila perlu mungkin Presiden kali, gitu kan? Supaya memastikan aset ini clear. Kalau memang proses yang 20 hektar ini hilang, mekanismenya benar atau benar mau nggak benar bodoh dah. Bagaimana yang 24 hektar ini clear? Dan 24 hektar ini bisa dikelola oleh negara bersama masyarakat yang ada di Lambang Sari dan di Lambang Jaya, sehingga ini bisa dijadikan salah satu kebijakan Kabupaten Bekasi untuk peningkatan ekonomi kerakyatan sebagai tempat atau destinasi wisata lokal di Kabupaten Bekasi. Itu